Bidadari, chapter 240, Daun Pisang. Maafkan saya, Nyonya. Salahku di mananya coba? Aida tak paham. Tapi demi keamanan bersama, dia memilih minta maaf saja. Aida berusaha tetap kalem, tak meringis walaupun di sudut bibirnya ada bekas luka darah keluar di sana. Sejam dari sekarang, kalau sampai terlambat, kau tahu akibatnya. Rika memang mengizinkan Aida untuk membuat sesuai dengan waktu yang tadi dinegosiasikan oleh Aida. Jika terlambat, ada konsekuensinya untukmu. Seru Rika lagi, ketus. Baik Nyonya, saya akan siapkan dulu. Gila, kenapa aku tadi tidak minta 2 jam ya? Penyesalan memang datangnya terakhir. Aida bergumam seperti tadi saat menuju dapur. Untuk efisiensi waktu, Aida memilih untuk mengecek semua bahan-bahan yang dibutuhkannya, daripada harus terlarut dengan semua kegilaan itu. Oke, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang yang penting beli daun pisang dulu. Ini harus dibeli sekarang, supaya datangnya tepat waktu. Bisik hati Aida lagi, beli online. Gila, mahal banget. Apalah namanya? Daun pisang organik. Sudahlah, terserah mereka saja. Yang penting aku dapat daun pisang, keluh hati Aida. Dan untung saja memang Reiko menyiapkan uang di tablet itu. Ada rasa syukur dan lega juga karena tepung kanji masih ada. Tepung beras juga masih ada. Aduh, tenang aku. Bisa prepare buat dimasak dulu sambil nyiapin pisangnya, bisik hati Aida. Bubur untuk pisang hijau dengan bahan untuk membuat nagasari ini sama. Yes, bisa sekali 3 uang. Ya, Aida sudah memperhitungkannya. Dia memang tidak pernah kerja sembrono. Perhitungannya selalu matang dan mantap. Yang ini segini pas, dimasak bareng aja sebelahan. Untung di apartemen Reiko kompornya 4 tungku. Aida bisa pakai 2 stove. Bahan untuk membungkus pisang hijau adonannya agak sedikit beda, karena ini menggunakan tepung kanji. Jadi Aida memang memisahkannya. Hei, apakah harus menyuruh kami menunggu di sini tanpa memberikan makanan atau cemilan atau sesuatu pun? Ya Nyonya, sebentar saya bawakan. Air nih, seret. Ya Nona Reti, saya akan antar sekalian. Kita lagi nonton TV, bawain popcorn sekalian. Ya ampun, mereka menyuruhku membuat ini dan hanya beri waktu sejam. Tapi sekarang banyak lagi permintaannya. Cemilan, air, popcorn kayaknya ada stok deh. Waktu dulu suka nonton drama Korea sama Suster Hani. Gemas rasa dalam hati Aida harus memenuhi semua keinginan mereka. Meski ada lega juga karena semua bahan yang dibutuhkannya memang tersedia. Cepetan! Iya sebentar ya Rika. Aduh, ini juga masih diaduk lagi. Mereka minta buru-buru banget sih. Hektik di dapur. Koki sekaligus pramusaji. Semuanya harus dilakukan oleh Aida termasuk preparation. Untung saja Aida memang sudah biasa bekerja di dapur, membantu ibunya dulu, dan dia juga sudah biasa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu. Aida sangat multitasking, sehingga tidak ada kesulitan untuknya. Meski ini berarti konsentrasinya masih full. Silakan diminum, dan ini cemilannya juga popcornnya. Aida milih tidak terlalu banyak bicara saat mengantar itu ke ruang tengah. Agak menjorok ke dalam, tidak di dekat pintu masuk yang kelihatan dari luar. Ruang tengah ada tangga ke bawah dan tempat duduknya membelakangi ruang tamu. Sehingga kalau orang dari luar hanya bisa melihat layar televisi yang besar itu, sedangkan siapa yang duduk di sana tidak terlihat karena terhalang sofa di ruang tamu. Hanya ini yang kau sediakan pada kami. Ya Tuhan, apa maunya? Tadi mereka minta itu kan? Dan aku dibatasi waktunya cuma sejam untuk buat itu semua. Kalau telat katanya ada konsekuensinya. Mereka emang mau aku gagal bukan? Aida tak paham dan kesal hatinya. Anda ingin saya menyiapkan apa Nyonya? Tapi tetap di bibirnya kalimat inilah yang terurai. Mie goreng seafood sayur. Tak amis, pedas cukup, harus enak. Jangan kebanyakan kecapnya juga. Pokoknya harus enak. Baiklah, sebentar saya siapkan Nyonya Rika. Yes, untung aja kemarin aku bikin mie godok. Kalau enggak, bahan untuk bikin mie gorengnya masalah nih. Mie telur, cap 3 ayamnya bakalan habis. Aida mencoba bersabar dan pasrah. Untung saja dia memang orang yang cukup cekatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Hati Aida tidak lepas bersikir sepanjang dia melakukan semua yang harus dikerjakannya. Tentu saja dengan kedua pipinya yang ada cap merah. Karena bekas tamparan itu meninggalkan memar yang sulit untuk hilang. Mama, bagaimana kalau dia berhasil? Bisik Rukma yang sempat melirik ke dapur dan melihat Aida sangat fokus dan sepertinya memang mengerjakan semuanya tanpa ada hambatan. Rukma cemas. Kalau dia berhasil, bilang saja masakannya tidak enak.
tapi jangan pernah biarkan dia mencoba masakannya itu. Ujar Rika yang juga tak menyangka kalau Aida menyanggupi membuat yang dia inginkan. Aku rasa aku sudah membuat permintaan yang sulit untuknya. Tapi biarkan sajalah. Besok-besok aku akan minta makanan western. Seru Rika lagi emosi di hatinya. Sudah dibilang kan, Aida sudah terbiasa dengan kerja begini dan dia memiliki fokus yang luar biasa. Makanya Rika tak suka. Dia sudah berdiri dan menghampiri seseorang di dapur. Heh, mana mie-nya? Sebentar Nyonya, saya sedang siapkan. Ingat ya, aku tidak mau terlambat. Ini sudah hampir setengah jam loh. Baik Nyonya, ucap di bibirnya. Karena Rika langsung datang ke dapur ketika selesai mendengar ucapan Rukma. Aida belum preparation. Ya gimana gak terlambat. Orang dia aja dari tadi nyuruh-nyuruh terus. Tapi mana peduli Aida diancam. Dia tidak mendengarkan masuk ke dalam hati. Hanya seperti lewat kuping kanan dan keluar lagi di kuping kiri. Aida tak terlalu memikirkan apapun hinaan mereka. Enak sekali kok di sini hidup enak-enakan dengan semua perabotan yang mewah ini. Dan tinggal makan, tinggal minum, tanpa melakukan apapun. Aku rasa aku akan minta pada Riko untuk memindahkanmu ke rumah kami saja. Wah sial, dia tapi bodohlah. Mungkin lebih enak di rumahnya Pak Endra. Kan aku jadi tidak harus dimandikan, disentuh, didekati, dan tidak harus mengikuti keinginan anaknya yang buat aku makin gila di sini. Aida malas memikirkan ini. Dia cuma terus saja fokus pada hal-hal positif yang membuat otaknya tidak makin gila. Semua selentingan yang didengarnya, Aida sudah tidak mengontari apapun. Hanya fokus pada tangannya saja yang bekerja. Kerjaannya cukup banyak. Belum lagi Aida harus membawa pisang ijonya. Dan itu pun juga harus dikukus dulu sebelum mie goreng, membungkus nagasari. Makanya bukan senang dirinya dan harus fokus. Ting tong. Pesananku datang. Aida dengan cepat menaruh apa yang tadi dipegangnya. Apa kamu pesan sesuatu? Daun pisang Nyonya. Nagasarinya perlu dibungkus daun pisang Nyonya. Tak banyak bicara Aida karena memang diburu waktu dan benar sudah perhitungan di awal pengerjaan. Kurir datang setengah jam kemudian. Padahal belanjanya di swalayan bawah, tapi memang Aida akan memakan lebih banyak waktu jika pergi ke minimarket bawah. Sehingga dia memesan kurir online saja. Terima kasih ya. Nggak dicek dulu Mbak. Dicek. Aida melihat barang yang dipegangnya lalu senyum kecil. Dia kembali menatap orang itu sambil menggelengkan kepalanya. Enggak Mas. Pasti Mas yang dulu pertama kali ngantar ke sini ya? Suaranya saya masih ingat. Pria itu pakai masker, makanya Aida tak mengenalinya. Tapi suara itu jelas memang diingatannya. Kalau lihat mukanya dan tidak mendengar suaranya, tentu saja Aida juga tidak akan mengenalinya. Hei, apa kau pacaran dulu dengan kurirnya? Sentakan dari dalam, yang tentu saja tidak mendengar apa pembicaraan mereka di luar karena cukup jauh dari ruang tengah. Maaf Mas, majikan saya udah marah. Terima kasih ya. Ya iyalah, kau pacaran dengan suaminya, gimana gak kena marah? Setelah pintu ditutup, pria itu ngeloyor pergi begitu saja setelah dia mengantar barang belanjaannya. Karena aku beroperasinya di sekitar sini, maka aku kenal lagi ke tempatnya. Keluhnya lagi. Dret. Dan tak lama telepon masuk membuat dirinya mengambil handphone. Enggan memikirkan ini lagi. Ya ayah, kamu lagi ada di mana Di? Ayah minta tolong untuk diantar, tapi naik motormu saja. Tidak perlu diantar pakai mobil keluarga Prayoga. Ayah malu kalau diantar pakai mobil sebagus itu, gak nyaman. Ya ayah, lidahnya tersenyum kecil mendengar itu. Dan dia melihat jam tangannya. Kalau kakaknya yang minta, mungkin dia masih bisa menolak. Tapi ayahnya langsung yang minta padanya. Mana mungkin dia berkata tidak. 10 menit lagi aku sampai ke sana ya. Ayah masih di rumah keluarga Prayoga. Cepat ya. Iya ya, mau kemana sih ya? Seru Didi penasaran. Tentu saja saat dirinya sudah ada di dalam lift. Betulin taman. Nanti kamu bantuin ayah ya. Hah? Malam-malam gini? Sudah, jangan banyak tanya. Cepat kemari.